Oke guys, di video kali ini gue bakal bahas tentang Mark Connection. Karena Mark Connection ini adalah salah satu fitur dari MikroTik yang lumayan powerful. Bukan lumayan, tapi sangat powerful karena manfaatnya yang sangat banyak ya. Mulai dari membatasi bandwidth, manajemen QoS, apa pula lagi, manajemen traffic, pemetaan routing, semua itu bisa dilakukan dengan Mark Connection, tentunya dikomunikasikan dengan beberapa fitur lain seperti Mark Routing dan Mark Packet. Oke, jadi kita langsung aja ya. Di sini saya sudah ada MikroTik. Saya berasumsi bahwa kalian udah lumayan paham tentang apa itu MikroTik. Kalau enggak, silakan coba cari di video-video sebelumnya. Nah, di sini, jadi Mark Connection itu, kita itu menandai suatu koneksi agar bisa kita gunakan di kemudian hari atau di proses selanjutnya. Jadi seperti ini. Jadi contohnya kalau ini saya buka ya di rule 13, ini namanya rule. Jadi dari atas sampai bawah ini namanya rule atau aturan di Mangle, firewall Mangle. Ini rule Mangle-nya dari 1 sampai 24 kalau di sini contohnya. Dan dari 1 sampai 24 ini paling banyak adalah Mark Connection. Semuanya Mark Connection. Oke, jadi Mark Connection yang pertama ini saya coba jelaskan ya. Jadi ketika kita akan melakukan marking satu koneksi, kita akan membutuhkan kriteria. Jadi kriteria koneksi seperti apa yang bakal kita marking atau bakal kita tandai. Nah, jadi kalau di sini untuk rule yang pertama itu saya melakukan penandaan terhadap traffic dengan protokol TCP dengan port 8080. Jadi ketika ada koneksi yang menggunakan port TCP dan destination portnya 8080, maka akan ditandai tandainya itu ada di tab action ini akan ditandai atau akan di mark koneksi dengan nama speed test. Jadi semua traffic yang menggunakan port 80 dengan protokol TCP akan ditandai dengan nama speed test. Yang nantinya nama ini bisa kita gunakan atau bisa kita kombinasikan dengan fitur-fitur lain dari MikroTik, contohnya Mark Routing ataupun Mark Packet. Seperti itu. Kalau pass-through ini, itu kalau kita centang berarti dia setelah ditandai koneksinya itu lanjut ke rule berikut. Dia lanjut ke rule 2 di sini. Dia akan dicek lagi di rule 2. Oke? Jadi kita centang aja pass-through-nya karena nanti connection mark speed test ini bakal kita tangkap menggunakan mark routing ataupun mark packet. Jadi dia masih lanjut ke bawah. Jadi urutannya itu seperti ini ya guys. Dari atas itu setiap koneksi itu bakal dicek satu persatu melalui ini. Rule yang ini sampai rule 24. Jadi ketika dia udah ditandai di sini, ditandai dengan nama speed test karena sesuai dengan kriteria ini, sesuai dengan kriteria protokol dan destination portnya sesuai dengan terus dikasih nama speed test. Tapi ketika di bawahnya ini kan rule 1, rule 0. Di bawahnya ini ada rule yang sama, bukan yang sama, tapi rule yang memiliki kriteria yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Maka tanda yang tadi itu diberi nama speed test atau markingnya itu speed test akan ditimpa di rule kedua ini. Bingung juga ya, ini awalnya 0, kita anggap ini 1 dan ini kita anggap ini 0 dan ini 1. Jadi ketika di sini kita punya Mangle rule dengan chain prerouting dan protokol TCP destination port 8080 sudah kita tandai, kita marking koneksinya, terus kita tandai, kita beri nama connection marknya itu speed test.
Dan ketika kita centang pass-through-nya ini berarti dia masih lanjut, bakal diproses lagi di rule yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ketika sudah ditandai speed test, jadi ini connection mark speed test sudah ada, tapi di rule yang kedua ini, rule yang ke satu ini memiliki atribut yang sama, memiliki kriteria yang sama. Jadi kriterianya itu TCP, contoh aja ya, ini UDP tapi contohnya ini TCP, destination port 8080, tapi bedanya memiliki connection mark berbeda. Jadi actionnya sama, di marking koneksinya tapi menggunakan nama yang berbeda. Nah, itu hasilnya yang tadinya sudah ditandai di sini speed test bakal ditimpa, namanya akan ditimpa menggunakan new connection mark yang baru. Kalau di sini kita rubah jadi 1 2 3. Nah, yang tadi awalnya udah ditandai speed test tapi dia ketika di rule 1 ini kan dia pindah ke bawah, dari atas ini dia turun ke bawah. Di rule 1 ini ternyata kriteria speed test tadi itu masuk juga di sini, masuk juga di rule yang ke satu ini. Tapi actionnya itu sudah menjadi 1 2 3. Koneksinya markingnya itu sudah berubah nama jadi 1 2 3. Nah, marking yang tadi itu speed test bakal ditimpa dengan nama baru yaitu 1 2 3. Makanya sebaiknya kita jangan membuat manual rule yang sama dengan kriteria yang sama. Nantinya akan memberatkan prosesor dari MikroTik itu sendiri karena paketnya itu 2 kali ditandai. Awalnya sudah ditandai, kedua dia turun lagi ke rule yang kedua, dia tandai lagi dengan nama yang berbeda. Seperti itu. Itu contoh cara kerja dari manual rule. Tadi saya oke tidak ya? Oh, tidak. Nah, jadi ketika mark connection-nya sudah ada speed test seperti ini, tinggal kita manfaatkan di rule yang berikut. Contohnya bisa kita manfaatkan sebagai marking paket. Nanti kita pakai untuk marking paket. Lanjutannya itu kalau mau kita bahas mark paket, nanti lanjutannya itu ke bandwidth management. Atau bisa juga kita manfaatkan untuk merouting paket atau koneksi. Jadi koneksinya kita routing ke salah satu provider yang kita inginkan. Jadi itu kelanjutan dari mark routing. Bukan mark routing, maksud saya mark connection. Nah, itu. Jadi contohnya di sini ini speed test kita. Oke, speed test ini kayaknya nggak saya manfaatkan apa-apa, cuma saya tandai aja seperti ini. Contohnya langsung kita ke yang ini saja. Ini yang contoh yang memang udah jadi. Jadi ini mark connection ini kita chainnya forward. Forward ini artinya koneksi yang cuman melewati router MikroTik, dia nggak masuk ke dalam, nggak diproses oleh MikroTik, cuma di forward aja gitu. Protokolnya itu ICMP atau yang biasa kita bilang itu ping. Nggak tahu ping? Ping itu yang ini. Kita coba contoh. Nah, ini ping. Ini kita lagi ngeping. Nah, ini namanya ping. Jadi setiap kali orang ngeping seperti tadi, setiap kali saya ngeping, itu koneksinya bakal ditandai koneksinya menggunakan nama ping. Oke, sampai di sini paham? Dan pass-through-nya saya centang, berarti dia masih akan lanjut ke beberapa rule setelahnya. Bakal dicek lagi di sini, bakal dicek lagi di sini, bakal dicek lagi di sini, bakal dicek lagi di sini. Tapi karena kriterianya nggak ada yang sama, ini kriteria yang berbeda, dia bakal menggunakan nama ping. Jadi connection marknya itu atau penandanya itu tetap menggunakan nama ping. Oke? Nah, sekarang dia udah punya connection mark, ping itu traffic ping udah punya connection mark, connection ping. Jadi kita bakal manfaatkan connection mark itu untuk menandai setiap paket yang melewati connection ping itu. Jadi kan ini kita tandai koneksinya. Jadi koneksinya itu kita tandai, mark koneksi. Koneksinya kita tandai, tapi untuk paketnya belum kita tandai. Belum kita tandai satu persatu. Nah, untuk melakukan itu kita bisa kombinasikan dengan fungsi mark paket. Jadi
Di mark paket ini kita contoh untuk mark paket ini Mangle rule mark paket ini saya buka ya, yang ini contohnya, ini saya buka, kita buat dengan kriteria forward. Nah, kita sudah nggak perlu lagi mengisi protokol destination portnya karena kita bakal langsung ambil dari eh, penanda koneksi tadi. Penanda koneksi tadi yang kita namai ping. Jadi dia nggak perlu lagi kriteria di sini, langsung aja kita ambil dari connection mark yang tadi ping, sudah kita namai tadi ping. Jadi kita ambil pingnya ini, lalu actionnya mark paket. Jadi ini udah tandai paket. Jadi ini kalau tadi itu connectionnya yang kita tandai, sekarang paketnya. Paket itu paket-paket yang lewat di dalam koneksi itu. Jadi tadi jalannya yang kita tandai, jalan bisa ya jalannya. Kayaknya bisa. Jadi tadi itu jalannya yang kita tandai jalan Sudirman, sekarang mobil-mobil yang lewat di jalan Sudirman itu yang kita tandai. Jadi setiap paket yang lewat di koneksi itu kita tandai dengan nama ping juga, ping. Jadi namanya sama ping. Tapi ini ping paket mark ping, sementara yang ping yang sebelumnya itu connection mark dengan nama ping. Kalau ini paket mark dengan nama ping. Oke. Nah, nantinya new paket marping ini bisa kita manfaatkan di menu key. Jadi bakal kita manfaatkan untuk membatasi bandwidth dan mengelola bandwidth. Tapi mungkin itu untuk video yang berikut aja ya. Di sini kita bahas tentang connection mark dan contoh implementasinya ketika kita kombinasikan dengan mark paket ataupun mark routing. Oke. Jadi seperti itu. Jadi tinggal paket ini yang kita pakai di proses selanjutnya, entah itu apa ya? Manajemen bandwidth dan lain-lain. Oke. Ini contohnya menggunakan mark paket. Sekarang kita coba dengan mark routing. Jadi untuk mark routing sama seperti tadi, kita ambil nama connection marknya, tidak perlu lagi menambahkan kriteria di sini karena sudah ada. Dan actionnya itu kita ganti ke mark routing. Nah kita beri nama lagi. Ini mark routing. Tadi mark paket, ini mark routing. Jadi ini routing mark dengan nama bisa kita sebenarnya kita buat begini dengan nama ping routing mark. Nah, nantinya ping routing mark ini kita pakai di dalam menu roots. Jadi kita pakai di menu roots. Kalau kita apply, tapi nggak bisa kita apply di sini ya. Kita contoh aja ya. Jadi ini ketika kita kombinasikan dengan routing mark. Jadi semua koneksi yang masuk dalam kriteria ping tadi sudah kita komunikasikan dengan mark routing. Komunikasikan dengan mark routing untuk kita manfaatkan dalam proses routing di menu root mikrotik. Contohnya kalau di sini di roots, nah di sini kita bisa pakai atau kita bisa langsung deklarasi. Kita langsung pilih di sini di routing mark. Kalau tadi kita buat apa? Kita buat tadi routing mark apa ya? Ping. Nah, di sini bakal muncul routing mark ping, kita pilih dan seharusnya sudah bisa dipakai digunakan atau semua traffic yang masuk atau bukan semua traffic, semua koneksi yang masuk di dalam kriteria ping tadi bakal diarahkan sesuai dengan keinginan kita melewati gateway mana, contoh gateway bla 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 bla. Nah, tuh kalau belum tahu fungsi root, kalian bisa coba nonton video saya tentang root ya, root mikrotik itu udah ada. Jadi dikomunikasikan dikombinasikan dengan fungsi routing yang ada di mikrotik. Jadi itu aja. Jadi itu sekian. Jadi itu penjelasan singkat ya tentang connection mark.
dan beberapa manfaatnya sekaligus contoh implementasinya. Jadi itu. Jadi dengan adanya routing, jadi ada apa routing mark lagi. Jadi dengan adanya mark connection ini kita jadi lebih mudah ya untuk menandai paket dan melakukan mark routing karena sudah nggak perlu lagi menambahkan kriteria, tinggal kita ambil nama atau tanda penandanya tadi dan kita masukkan ke eh, kriteria dalam rule mark paket ataupun mark routing. Jadi itu. Jadi ini kita tandai koneksinya menggunakan mark connection. Di mark paket kita tandai setiap paket yang lewat di dalam koneksi tersebut. Dan kita manfaatkan paket marknya yang namanya ping bisa di key, bisa untuk manajemen bandwidth, bisa paketnya kita apa ya? Pokoknya bisa kita manipulasi paketnya ini di bagian key tree ataupun di simple key. Tapi nanti kita bahas di video berikutnya. Nanti panjang lagi pembahasannya. Nah, satu lagi. Ini pass-through kenapa dihilangkan centangnya sementara di mark connection itu centangnya kita pakai, kita centang dan dipakai mark kita tidak centang. Nah, karena paketnya ini setelah sudah ditandai, sudah di marking paketnya, kita tidak perlu lagi melanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi semua paket yang sudah masuk di mark connection ping dan ketika dikombinasikan dengan mark paket, maka koneksi dan paket-paket itu sudah ditandai dan tidak perlu lagi diproses di rule berikutnya karena nantinya akan terdouble atau tertimpa oleh mengel rule yang lain, entah itu mark connection atau mark paket ataupun mark routing. Jadi dia berhenti sampai di sini, paketnya sudah ditandai, tinggal kita manfaatkan di simple key atau key tree. Oke? Begitu juga mark routing. Kalau mark routing juga biasanya pass through-nya ini kita hilangin centangnya. Karena apa? Karena biasanya sudah habis di situ prosesnya. Karena connection-nya sudah kita tandai dan tinggal kita melakukan mark routing, dikasih nama routingnya dan paket dan koneksinya itu sudah nggak perlu lagi lanjut ke rule mangle yang selanjutnya karena sudah langsung mengarah ke root. Jadi tinggal kita manipulasi routing marknya itu mau kemana, mau lewat mana berdasarkan new routing mark yang ada di sini. Dia bakal rubah jadi mark routing. Nah, new routing mark yang ada di sini namanya sini. Jadi namanya ini yang bakal kita panggil sebentar. Oke, itu sekian dari itu sedikit penjelasan tentang mark connection. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Mohon maaf kalau ada salah penjelasan. Jangan dibully. Kalian bisa langsung komen untuk kasih masukan ataupun menjelaskan yang saya salah ngomong. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.